Halo Sobat Easy Stock, ketemu saya lagi. Kita akan bahas saham-saham yang direkomendasi secara teknikal dan secara margin trading buat hari Kamis ini, tanggal 28 Juli. Ada 4 saham secara teknikal, yaitu ESA, GGRP, Friend, dan SMDR. Dan secara margin trading ada 3, SRTG, Arto, dan Agi. Ini dari Ajab Sekuritas. Ada juga ini PTBA, SMMT, Pegas, Tower. Nah, ini kan cara merekomendasi mereka ada target buy, ada target jual. TP itu target jual, ada stop loss. Kalau Anda hitung dari harga beli, target buy ke target price atau target sell, itu paling marginnya sekitar 3-4%. Dan kalau kita lihat untuk stop loss itu juga minusnya 3-4%. Sedangkan sekuritas itu Anda untung, Anda profit atau Anda rugi, dia tetap mendapat komisi buy and sell kira-kira 0,3%. Semakin banyak nilai value yang Anda tempatkan, yang Anda beli, semakin tinggi marginnya mereka gitu. Nah, ini kita membahas saham-saham ini dari sudut analisa fundamental murni ke kuantitatif, yaitu laporan keuangan yang terakhir. Itu bisa laporan keuangan tahunan 2021, Q1 yang berakhir 31 Maret, dan laporan semester yang belum banyak keluar, yaitu berakhir 30 Juli. 30 Juni kemarin, sorry. Oke, kita akan menggunakan rumusnya. Nah, Benjamin Graham itu dengan bukunya Security Analysis dan Intelligent Investor. Dua buku ini pegangan Warren Buffett, dan formulasinya untuk menghitung nilai wajar sudah Anda bisa peroleh dengan download aplikasi Easy Stock di Google Play Store. Oke. Nah, kita lihat sekarang Google Play Store ya. Nah, ini Anda ketik Easy Stock, Anda download, bisa Anda review, dan Anda open. Anda klik. Di sini Anda bisa memperoleh 800 ya kurang lebih ya emiten yang sudah listed. Anda bisa bandingkan harga pasar dan nilai wajarnya, tertinggi dan terendah. Sekarang kita mau bahas satu-satu. Apa itu Arto, Agi, sama SRTG. Ini berdasarkan teknikal. Agi ya, Agi kita urut aja. Nah, ini kalau Anda lihat di sini itu closing price-nya 2360. Nilai wajarnya adalah 570. Berarti kan harganya di atas, udah kemahalan namanya ini. Nggak ada downside-nya. Nggak ada upside-nya. Downside-nya bisa sampai 75%. Nah, oke, kita buka lebih dalam lagi. Laporannya udah Q1. Ini kan return on equity 1/4. Ini kan harus dikali 4 karena itu baru 3 bulan. Kalau dikali 4 kan paling cuma berapa? 1,25 kali 4. Itu berapa ya? 1,2 cuma 5% kan? Berarti betul-betul di bawah benchmarknya yang 10%. Profit margin juga di bawah 10%, nggak bagus ini. Di sini kelihatan gross profit marginnya 43%. Tapi profit marginnya rendah banget. Artinya apa? Artinya emiten ini sangat tidak efisien di dalam biaya-biaya pegawai, biaya-biaya operasional yang lain gitu. Karena sebetulnya dia untungnya 43%, sampai 44%. Harusnya mestinya net profitnya tuh sekitar paling kecil 15% mestinya gitu. Tapi ini perusahaan ini nggak efisien gitu. Jadi profitability-nya cuma 6,7%, kecil sekali. Oke, lagi pula ini udah kemahalan gitu. Terus kita lihat Arto, Bang Jago. Waduh, ini harga udah mahal banget ya, 9.900. Padahal valuasi nilai wajar tertinggi baru cuma sampai 800. Mahal sekali nih saham ini. Oke, kita kasih growth 1,8, tapi nggak akan ngejar ya.
Nih, ini laporan keuangan Q1. Kalau kali 4 juga cuma dapat 1%. Marginnya cuma 6%. Wah, terlalu mahal harganya. Anda robah dengan membership premium juga nggak bisa pakai forecast simulator. Anda ini taruh 11%. Juga nggak bisa pasti, terlalu jauh. Tuh, naiknya juga sampai 6, malahan kalau nggak salah turun ya. Coba tadi berapa tadi? Harto Bang Jago 400 malah turun gitu. Jadi nggak bisa main naik-naikin aja growth-nya gitu. Oke, karena dia sensitif ya. Oke, kita lihat sekarang SRTG. SRTG. RTG. Saratoga grupnya main Parekraf. Tidak ada upside, downside-nya 17%. Harga udah ketinggian. Minus ya. Nah, ini ada anomali nih sini. Profit marginnya 97. Tapi tinggi banget ya. Terus gross profit marginnya cuma 95. Return on equity tinggi banget juga 44. Nah, ini agak sulit ini dianalisa. Ini lebih baik Anda main teknikal aja, karena secara fundamental juga agak aneh nih saham ini. Oke, kita lihat saham yang dengan nah ini tadi analisa margin, sekarang analisa teknikal. Sekarang kita lihat ESA dulu. ESA. Wah, ini bagus nih. Upside-nya 78 sampai 2 kali lipat. Closing price-nya 10.045. Sedangkan harganya bisa nyampe 2.500, kan 2 kali lipat ya. Kita lihat ke dalamnya, laporan Q2 udah semester 1. Nah, ini return on equity-nya kan 25% untuk setengah tahun. Kalau setahun kan 50% nih. Profit margin 29, gross margin-nya 45. Bagus ini. Nah, debt equity-nya aja di atas 1. Tapi profitability tinggi nggak apa-apa gitu. Kita lihat lagi friend. Ini upside-nya bisa 30%, tapi downside-nya tidak terhingga itu. Bisa masuk ke harga paling rendah gitu. Harga di 50 artinya ya. Laporan keuangan Q1 udah. Kenapa dia bisa begini? Coba kita lihat return on equity-nya nggak sampai 1/4%. Aduh, profit margin 1%-nya nggak nyampe. Ini profitability-nya, waduh, ini berat banget ini. Dan ini kalau kita lihat kenapa dia minus, net current asset-nya ke 1,1 triliun, 1,2 triliun. Nggak bisa nutup 9,8 triliun tentang jangka pendek, berarti net working capital negatif kan. Oke, kita cari lagi GGRP di sini. GGRP. Nah, ini ada 33% upside, tapi downside-nya di 15%. Growth-nya 2,23. Ya, lumayan konservatif ya. Tapi sekarang return on equity-nya cuma 2%. Ini kan 1 semester, berarti cuma 4%. Profit margin 6,7, di bawah benchmark 10%. Ini dan udah ketinggian ini. Kalau kita masuk ke forecast simulator, ini kan kita masukin angka kayak angka 5% gitu. Nah, ini ada upside tapi tipis-tipisan. Nah, dengan growth 5%, Anda confident nggak dengan bisnis yang GGRP ini? Oke, Anda bisa pertimbangkan. Sekarang SMDR, Samudra Indonesia, perusahaan pelayaran. Wah, ini upside-nya 6-7 kali lipat. Ini closing price-nya 25.60. Tapi valuasi bisa sampai 17.000, 18.000. Waduh, tinggi banget nih. Q1 laporan keuangan. Oke. 18%, 19%, taruh 20%. Kalau dikali 4 kan 80, tinggi sekali ya. Taruh di angka 60 tuh tinggi juga return on equity. Profit marginnya 36%, debt to equity di bawah 1.
Ini bagus sih sebetulnya saham ini, tapi kita lihat coba ya grafik harga saham ini, saham SMDR. Itu emang mengalami sempat di 4.000-an tuh turunnya juga luar biasa sampai ke level 2.200. Waduh. Tapi sekarang mulai naik lagi, tapi masih tetap lah di bawah itulah harganya. Oke, ini fluktuatifnya tinggi sekali nih. Oke, kita lihat apa lagi? Tower kita belum pernah lihat ya. Pegas, SMMT, Tower sama SMMT, coba Tower. TOWR, kita lihat pergerakan harga TOWR. Sempat unlock terus baru naik. TOWR coba kita lihat TOWR. Aduh, nggak ada upside-nya. Bisa setengahnya turun nih. Dan ini lihat ya. Net current assetnya 7 triliun. Suruh nutup 22 triliunnya, berat lah. Habis itu utang jangka panjangnya 32 triliun. Waduh, berat sekali. Padahal growth-nya udah 6,3. Waduh, ini nggak bisa nih dianalisa nih. Habis itu kita cari saham apa tadi? SMMT. Nah, ini juga nggak bisa nih, cuma setengahnya. Aduh, terlalu tinggi. Coba kita lihat. Return on equity bagus, profit margin masih emang terlalu tinggi aja harganya. Kita lihat SMMT ini mungkin saham yang digoreng nih. Dan dia pernah turun luar biasa tuh kan, pernah ke level 800, 600-an. Tahu di sini 200 malahan. 200. Iya, ini sebetulnya harga nilai wajarnya di sekitar segini. Di antara 200, 400 itu di awal-awal tahun. Terus naiknya juga luar biasa ya. Terus sekarang Pegas, kita cari Pegas. Perusahaan gas negara. Uptrend sih, naik terus. Coba kita evaluasinya. Pegas. Tiga kali lipat, tapi downside-nya ada 15%. Kenapa? Kita lihat pasti di neraca nih. Net current assetnya 30 triliun. Bisa dia nutup 13 triliun, bisa dapat sisanya 17 triliun. Tapi nggak bisa nutup utang yang 48,5 triliun. Nggak bisa, meskipun free cash flow-nya 7,3 triliun. Berarti tetap positif, tapi gap-nya terlalu besar. 14.000 sampai 14.000 sampai 5.000, kan berarti ada 3.500 itu gap harganya, terlalu tinggi. Kalau kita lihat ya, return on equity 11%, tipis-tipisan. Profit margin juga cuma 12%. 12% masih oke ya. Working capital bagus. Debt to equity-nya ini di atas 1. Oke. Kita lihat lagi apa ya, PTBA. Naik terus sih, bagus PTBA. 2 kali lipat upside-nya. Masih murah. Q1 ya, berarti kali 4 kan. Kalau 8 kali 4 kan 32. Marginnya 28%, gross margin 42. Debt to equity di bawah setengah, bagus. Working capital di atas 1. Silakan Anda pilih saham-saham yang sudah direkomendasi oleh sekuritas. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan.